Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 13 November. 1. Santo Stanislaus Kostka. Pengaku iman. Stanislaus Kostka berasal dari Polandia. Bersama kakaknya Paul, ia dikirim belajar oleh orang tuanya di sebuah kolese Yesuit di Wina, Austria. Pada waktu itu ia baru berumur 14 tahun. Stanislaus, seorang pemuda yang periang, polos, dan peramah. Wataknya ini berbeda jauh dari kakaknya Paul. Bagi Paul, Stanislaus adalah seorang pengganggu, bagai duri di dalam matanya, sehingga ia sering memperlakukan Stanislaus secara kasar dan kejam. Stanislaus menerima semua perlakuan kakaknya itu dengan sabar. Namun akibatnya pada suatu hari ia jatuh sakit dan sangat kritis. Dengan perlakuannya itu, Paul melalaikan kewajibannya sebagai seorang kakak yang seharusnya melindungi adiknya. Di Wina, mereka tinggal indekos di rumah seorang Protestan. Maka sewaktu Stanislaus jatuh sakit sangatlah mustahil untuk mendatangkan seorang imam. Ia minta pelayan memanggil seorang imam. Namun tuan rumah tak mengizinkan seorang imam masuk ke dalam rumahnya. Untunglah bahwa ia ingat akan perlindungan Santa Barbara, yang menurut riwayat orang-orang kudus, tak pernah membiarkan orang yang minta bantuan perantaraannya meninggal dunia tanpa dibekali sakramen-sakramen terakhir. Maka Stanis pun berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santa Barbara. Tiba-tiba Santa Barbara menampakkan diri kepadanya didampingi dua malaikat Tuhan, dan menerimakan komuni kudus kepadanya. Beberapa hari kemudian Santa Maria, sambil menggendong puteranya, memasuki kamarnya dan menyembuhkannya. Sebagai ucapan syukur kepada kerahiman Tuhan padanya, Stanislaus bertekad masuk serikat Yesus. Dalam mewujudkan tekadnya itu dan agar tekadnya itu tidak dihalang-halangi oleh ayahnya, ia melarikan diri ke Roma dengan berjalan kaki. Di sana ia diterima oleh Santo Petrus Canisius dalam novisiat Yesuit, setelah membuktikan kesungguhan hatinya dengan menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Stanislaus bersungguh-sungguh di dalam menghayati panggilannya itu. 10 bulan lamanya ia menjalani masa novisiatnya dengan sangat setia. Ia sangat saleh meskipun umurnya masih sangat muda. Ia kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus tahun 1868, bertepatan dengan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Stanislaus meninggal dunia sebagai novis Yesuit dalam usia 17 tahun. Segera setelah wafatnya, banyak orang cacat sembuh karena pengantaraannya. Mujizatnya yang terbesar ialah bahwa kakaknya Paul yang jahat dan kasar itu mengubah cara hidupnya ketika ia mencari Stanislaus di Roma. Paul pun kelak menjadi orang kudus. 2. Santo Didacus. Pengaku iman. Santo Didacus yang disebut juga Diego, Santiago, Yakobus, lahir pada tahun 1400. Dari sebuah keluarga Spanyol yang sederhana. Semasa mudanya ia tinggal di sebuah tempat sunyi sebagai pertapa. Rezeki hariannya diperoleh dengan menganyam tikar. Namun ia sadar bahwa tanpa bimbingan tidak mungkin ia dapat mencapai kesempurnaan hidup Kristiani. Karena itu, ia masuk tarekat saudara-saudara Dina Fransiskan sebagai bruder di biara Arizapa. Ia tidak mau menjadi imam, meskipun terus-menerus ditawarkan jabatan klerus itu kepadanya, sehingga sampai saat kematiannya ia tetap seorang bruder. Bruder Didacus rajin dan saksama dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di sela-sela kesibukannya ia tetap menyiapkan waktu untuk berdoa. Ia berharap bahwa pekerjaan-pekerjaannya itu berkenan di hati Tuhan. Pengetahuannya tentang soal-soal rohani yang didapatnya dengan berdoa dan bermeditasi sangat dalam, sehingga para ahli teologi pun datang kepadanya untuk meminta pendapatnya mengenai soal-soal yang sulit. Perhatiannya terhadap para pengemis dan orang sakit mengagumkan. Didacus pernah bekerja selama beberapa tahun di Kepulauan Kanari. Ia meninggal dunia pada tahun 1463 di Alcalá, Spanyol.
Konon menjelang ajalnya, ia berulang-ulang mengucapkan ayat-ayat Dulce Lignum dari perayaan hari Jumat Suci. Kayu lezat, paku nikmat, sedap pula bebannya. 3. Santa Francisca Saveria Cabrini, pengaku iman. Francisca Saveria Cabrini adalah orang pertama Amerika Serikat yang dinyatakan sebagai santa. Ia lahir di San Angelo di Lodi, dekat Milano, Italia, pada tanggal 15 Juli tahun 1850. Ayahnya petani kaya raya, kemenakan Agustin de Freitas, orang penting kedua di Italia pada masa itu. Francisca adalah putri ke-13 dan anak bungsu. Sudah sejak kecil ia mendapat pendidikan yang baik dari para suster hati kudus. Sejak itu pula ia tertarik pada corak hidup membiara dan karya misi. 2 kali ia mengajukan permohonan menjadi biarawati. Namun 2 kali pula permohonannya ditolak karena kesehatannya kurang baik untuk menjalani hidup di biara. Tetapi Uskup Dominikus Gelmini memberinya tugas sebagai perawat dan guru untuk anak-anak yatim piatu di sebuah panti asuhan dekat kota Cordogno. Ia mengalami banyak kesukaran baik dalam tugas sebagai perawat dan guru, maupun dalam usahanya untuk menjadi seorang biarawati. Akhirnya baru pada tahun 1877, ia boleh mengucapkan kaul kebiaraannya. Keinginannya menjadi misionaris ke daerah timur mendapat dukungan kuat dari uskupnya. Segera ia mendirikan sebuah tarekat religius yang kemudian terkenal sebagai tarekat suster-suster misionaris hati kudus. Dengan tarekat ini ia sangat berjasa bagi para imigran Italia yang tinggal di Chicago. Pakaiannya sangat sederhana seperti yang lama. Paus Leo ke-13 tahun 1878 sampai tahun 1903, mengesahkan tarekat yang didirikannya, dan juga memberinya tugas baru menjadi misionaris di wilayah-wilayah Kristen di Barat yang lebih membutuhkan. Ditemani 6 orang suster, ia pergi ke Barat. Tidak sedikit kesukaran yang dialaminya. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati yang membaja, ia berhasil berturut-turut mendirikan biara-biara, sekolah dan rumah sakit di seluruh Amerika Serikat, bahkan juga di Amerika Selatan dan Eropa. Oleh karena itu ia sering mengadakan perjalanan jauh walaupun kesehatannya sangat rapuh. Pada tahun 1909, ia menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia wafat di Chicago pada tanggal 22 Desember tahun 1917, sebagai seorang penjasa besar bagi Amerika. Pada tanggal 7 Juli tahun 1946, ia dinyatakan sebagai santa oleh Paus Pius ke-12 tahun 1939 sampai tahun 1958. Ia dikenal sebagai pendiri tarekat suster-suster misionaris hati kudus dan menjadi kebanggaan hati umat Amerika, karena dialah orang kudus pertama Amerika Serikat. Santo Stanislaus Kostka, Santo Didacus dan Santa Francisca Saveria Cabrini. Doakanlah kami. Kakarla Channel.